dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Sutra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakak Rangga Geni. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang berjingga. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan. Naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata. Teknik dan montase Novin Mutu. Ilustrasi musik Frans Harius. Dengan sutradara Ian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembunuh. Dalam seri yang ke-14 ini didukung oleh para pelaku Anu Sambayong sebagai Sri Endang Galagenti, Lanti sebagai Cadar Perak, Nur Hasanah sebagai Ragati, dan Musri Nurdin pengantar cerita. Pedang bulan darah di tangan Sri Endang berputar-putar dengan ganasnya. Seperti ada kekuatan gaib yang menggerakkan pedang itu, sehingga setiap kali bergerak akan merenggut jiwa satu demi satu. Orang-orang penghuni candi itu gugur dengan darah mengering karena dihisap oleh kekuatan pedang bulan darah. Majulah kalian semua, maka kalian akan mati dengan darah mengering. Sebaiknya sekarang panggil guru kalian, si Cadar Perak pengecut itu. Kalau tidak, kalian akan mati sia-sia. Hiya! Hiya! Mampus kalian semua! Hiya! Hei, jangan dengarkan dia! Ayo serang! Hiya! Mampuslah kalian semua! Hiya! Siapa sebenarnya perempuan ini? Gerakannya cepat sekali, aksen angin. Ilmunya luar biasa. Aku dan teman-teman tidak akan mungkin bisa melawannya. Apakah aku harus lari? Apakah aku harus membiarkan teman-temanku mati tanpa dapat membalaskan sakit hatinya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus mencari kesempatan.
Kalian akan mati semuanya. Tak aku biarkan satu orang pun di antara kalian yang hidup. Teman-teman, lari, selamatkan diri kalian. Sri Endang Galagenti mengaku dia tak mendapatkan lawan karena semua lawannya menghilang dalam kegelapan malam. Lama dia berdiri mematung di depan candi yang berdiri bagaikan raksasa hitam itu. Kiri kanannya kelihatan puing dan asap mengepul karena bekas pukulannya. Kurang ajar. Jangan lari kalian. Jangan jadi pengecut. Hei! Kurang ajar. Akan kuhancurkan candi ini. Kurang ajar. Kalian semuanya pengecut. Kalian beraninya melarikan diri. Tapi kelak suatu saat kita akan berjumpa kembali. Kalian akan kuhancurkan. Kalian akan kubunuh semua. Hei, Cadar Perak. Malam ini aku telah membunuh banyak anak buahmu. Pedang bulan darahku telah menghisap darah-darah mereka. Kalau kau mendengar suaraku ini, perhatikanlah bahwa suatu saat kelak aku akan menghancurkanmu. Aku tak akan berhenti mencarimu dan terus mencarimu. Ketika Sri Endang Galagenti pergi meninggalkan candi, suasana menjadi sepi. Keadaan candi begitu senyap. Hanya suara binatang malam saja yang mengusik keheningnya. Beberapa saat kemudian, tampak beberapa buah bayangan bergerak dari balik pepohonan. Mereka semua menuju ke arah halaman candi yang berantakan. Manusia kejam itu telah pergi. Dia telah meninggalkan luka yang paling dalam dada dan hati kita semua. Dia membunuh saudara-saudara kita. Mbak Yu Gayatri, kau telah mengorbankan jiwamu bersama yang lainnya. Kenapa ini harus terjadi? Seandainya kita tidak keluar dari candi, kurasa semuanya ini tidak mungkin terjadi. Maafkan aku, Mbak Yu. Akulah yang mengajakmu pergi keluar. Tak ada yang bersuara mendengar tangis Ragati. Semuanya menunduk dalam duka. Semuanya menahan tangisan Isaka. Sekarang, mari kita angkat tubuh mereka masuk ke ruangan bawah. Biar manusia itu tidak menemukan kita seandainya dia kembali lagi kemari. Ayo cepat. Hati-hati, jangan terlalu kasar. Mereka saudara-saudara kita. Kasihan mereka. Mereka bertarung dan mengorbankan diri mereka demi keselamatan dan kebesaran penghuni candi ini. Ayo, bawa pelan-pelan. Lalu mereka mengangkat tubuh-tubuh teman mereka yang telah tewas ke dalam candi. Dan mereka langsung menuju ke ruang bawah. Setelah semuanya masuk, Ragati segera menutup pintunya. Tak akan ada yang menemukan mereka selain penghuni candi itu sendiri. Saat siang menjelang, semua telah berubah. Kehidupan mulai tampak lagi di setiap pelosok desa di tanah Merak Jingga. Sementara itu di sebelah timur desa Kalasan, tampak seorang perempuan keluar dari sebuah rumah makan. Perempuan yang berpakaian ala bangsawan keraton itu tak lain adalah Cadar Perak. Kenapa orang di dalam rumah makan itu bercerita dengan teman-temannya soal Candi Kalasan? Orang setengah tua itu tadi cerita tentang seorang perempuan yang memaksanya untuk mengatakan letak Candi Kalasan.
Aneh sekali. Ada apa sebenarnya? Memang sejak tadi malam perasaanku tak enak. Ada apa sebenarnya? Tapi biarlah. Sebaiknya aku ke Candi Kalasan saja. Siapa tahu perempuan itu dia Ayu pengukir putriku. Cadar Perak melangkah dengan cepat menuju ke arah Candi Kalasan. Begitu memasuki pinggiran hutan, perempuan itu menggunakan lari secepatnya. Gerakannya seperti seekor burung walet melenting di antara dedaunan pohon hutan yang besar-besar. Tak berapa lama kemudian, dia tiba di halaman candi. Cadar Perak merenung. Matanya melihat keadaan candi yang berantakan. Lalu dia tertuju pada bekas kepingan darah yang sudah mengering di rerumputan halaman candi. Apa yang terjadi di sini? Kenapa banyak tetesan darah yang mengering? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Oh, kemana anak-anakku? Keadaannya begitu sepi. Apakah ada kejadian? Cadar Perak meloncat masuk ke dalam candi. Di depan pintu candi, kembali dia berdiri. Matanya melihat ke arah tetesan darah. Perempuan yang dikatakan oleh orang tua itu musuhku. Keadaan di sini sepi. Kemana mereka semua? Sebaiknya aku masuk ke dalam. Siapa tahu mereka di dalam. Hup! Di sini juga sepi. Berada di mana mereka? Apakah? Tapi tak mungkin. Tak akan mungkin mereka mati semua. Ya, barangkali mereka ada di lorong bawah. Sebaiknya aku ke sana saja. Ruang ini ditutup dari dalam. Aku yakin mereka pasti bersembunyi di sini. Itu berarti musuh yang datang kemari pastilah orang yang memiliki ilmu tinggi. Kalau tidak, tak mungkin mereka menyelamatkan diri di dalam ruang bawah tanah ini. Sebaiknya aku ketuk saja. Mereka akan tahu sandi-sandiku. Cadar Perak mulai mengetuk pintu rahasia ruangan bawah tanah itu dengan sandi rahasia yang telah dipelajari dan dikenal oleh murid-muridnya. Tak lama kemudian pintu itu dibuka dari dalam. Guru, maafkan aku, Guru. Apa yang terjadi, Ragati? Kenapa kau? Ada apa dengan kalian? Guru, ada orang yang mengamuk mencari Guru. Dia begitu membenci Guru. Kami tidak sanggup mencegahnya. Lalu Ragati menceritakan semuanya. Menceritakan kejadian yang menimpa penghuni Candi Kalasan dari awal hingga akhir. Itulah ceritanya, Guru. Kami tidak sanggup menahan amukannya. Pedangnya itu begitu luar biasa. Kau mengenalnya, Ragati? Tidak, Guru. Hanya ketika akan meninggalkan candi, dia menyebut nama pedangnya, yaitu Pedang Bulan Darah. Dia membawa pedang bulan darah. Guru mengenalnya? Tidak, aku tidak mengenalnya. Tapi aku seperti pernah ingat nama pedang. Sebuah pedang pusaka milik seorang pendekar nomor Wahid yang menghuni Gunung Merapi. Dan orang itu mati di tangan muridnya. Apakah perempuan itu muridnya? Pedang bulan darah. Menurut cerita Resi Gupta, pedang itu pasangan pedang pelangi. Hanya pedang pelangi yang bisa menahan amukannya.
Hanya pedang pelangi yang bisa melunakkannya. Nyai Dewi, pasti pedang itu yang juga membunuhnya. Tapi kalau memang perempuan itu muridnya, kenapa dia mencariku dan membunuh para muridku? Rasanya aku tak mengenalnya. Melihatnya pun belum pernah. Guru bisa menduga siapa orang itu? Iya, aku sedikit bisa menduga. Tapi rasanya aku tidak pernah menanam permusuhan dengan orang itu. Iya, aku akan mencari. Sekarang kau urus semua mayat teman-temanmu. Lakukan semua dengan baik. Masukkan ke dalam ruang pengabuan. Kalau kalian takut perempuan itu kembali lagi kemari, kalian jangan keluar. Guru, mau kemana? Apakah guru tidak bersama kami dulu sebelum sampai semuanya selesai? Ragati, sekarang tak ada lagi yang mampu mengatasi tempat ini. Gayatri telah tewas. Sedangkan Ambar Ayu dan Ningrum sudah dipercayakan di keraton. Maka kau jaga dan aturlah semuanya. Kau jadilah wakilku di sini. Tapi guru... Sudahlah Ragati. Lakukanlah perintahku. Jaga candi ini dan aturlah para biksuni di sini. Guru sendiri mau kemana? Aku akan mencari orang yang telah membunuh teman-temanmu. Agaknya orang itu tidak bisa dibiarkan terus merajalela. Sudah banyak yang mati di tangannya. Sepak terjangnya harus dihentikan. Dia tak boleh membunuh terlalu banyak. Nah, jagalah candi ini. Aku percaya padamu. Ragati tidak bisa bicara apa-apa. Dia hanya menarik nafas dan menutup pintu ruangan ketika gurunya keluar. Cadar perak terus melangkah meninggalkan Candi Kalasa. Tujuannya mencari-cari Endang Galagenti. Tiba di halaman, dia menoleh ke gerbang. Dia menarik nafas panjang penuh dengan kedukaan. Ada duka yang menggores hatiku. Hutang darah ini harus kutebus. Aku akan mendapatkan dirimu. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah cadar perak akan bertemu dengan Sri Endang Galagenti? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.